Kenalkan, saya adalah Ruth Anita Simamora dari Badan Pangan Nasional. Saya akan memandu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dalam tutorial analisis data IKP penyusunan FSPA Kabupaten Kota tahun 2025 metode baru. Pertama, kita perlu mendownload file yang akan kita butuhkan dari link Google Drive yang sudah disediakan. File yang sudah kita download dari link Google Drive tadi perlu kita ekstrak, yaitu dengan cara klik kanan, lalu pilih ekstrak file dan pilihkan lokasinya berada di mana. File ini berisikan data dummy, yaitu data latihan FSPA Kabupaten Gianyar dan juga form analisis. Form analisis ini perlu kita ekstrak juga dengan cara yang sama. Maka akan muncul form analisis untuk kabupaten kota. Selanjutnya, kita buka data tersebut ya Bapak Ibu. Lalu kita klik enable editing. Lalu kita cek apakah data latihan tersebut ini sudah lengkap, mulai dari data produksi hingga ke data balita stunting. Berikutnya kita buka form analisis FSPA Kabupaten Kota yang terdiri dari 5 file, yaitu form 0, 1, 2, 3 dan juga template. Pertama-tama kita buka form 0, yaitu form validasi data FSPA. Form ini berisi 6 sheet, mulai dari data produksi pangan dan penduduk hingga indikator pemanfaatan. Sel berwarna kuning digunakan sebagai tempat untuk menginput data. Pada data latihan ini, kita mengisikan data kesepakatan sesuai dengan data dummy ataupun data latihan Kabupaten Gianyar. Pada sheet 0.1 produksi pangan dan penduduk, kita akan mengisikan data-data sesuai dari data latihan Kabupaten Gianyar ataupun data dummy. Pertama-tama kita isi nama kabupaten, yaitu Gianyar. Berikutnya kita copy nomor dari data latihan, yaitu kita pilih dari nomor 1, kita scroll sampai bawah, lalu kita copy, klik kanan copy, kemudian kita paste ke form itu dengan paste values, yaitu klik kanan paste values, dan kita lanjutkan nama kecamatan, kita copy, lalu kita paste values di form 0, kemudian kode desa Kemendagri, kode desa BPS, dan nama desa atau kelurahan kita copy sekaligus dari data latihan. Kita pastikan untuk memilih dari atas, lalu scroll sampai data paling bawah, lalu kita copy dan kita paste spesial di form 0.
Untuk satu indikator telah disediakan beberapa kolom sumber data pembanding yang dapat diisi sesuai dengan data yang tersedia di masing-masing wilayah. Sel yang berwarna hijau ataupun data kesepakatan wajib diisi ya Bapak Ibu. Kita copy data produksi padi, pilih dari paling atas, scroll sampai bawah, lalu klik kanan copy, dan kita paste special values di kolom berwarna hijau. Berikutnya kita copy produksi jagung dengan cara yang sama, klik kanan copy, lalu kita paste values, klik kanan, paste spesial, pilih values, lalu oke. Dan selanjutnya kolom produksi ubi kayu kita copy kembali, dan kita paste spesial values. Hal ini kita lakukan sampai kolom jumlah penduduk nantinya terisi dengan cara yang sama, yaitu kita copy dan paste values dari data latihan Kabupaten Gianyar. Pada sheet 0.2, isi kolom kesepakatan yang berwarna hijau sesuai dengan data konsumsi energi yang disepakati akan digunakan. Pada latihan ini, kita copy konsumsi energi dari data latihan, lalu kita paste di kolom J. Pada sheet 0.3 konsumsi protein hewani, isi kolom kesepakatan yang berwarna hijau sesuai dengan data produksi protein dari data latihan, lalu kita paste di kolom J. Pada sheet 0.4 stok cadangan akan dihitung rasio cadangan pangan per kapita. Isi kolom kesepakatan berwarna hijau sesuai dengan data yang disepakati akan digunakan. Pada latihan, kita copy stok atau cadangan beras pemerintah daerah, lalu kita paste di kolom J, dan berikutnya kita copy lumbung pangan masyarakat, lalu kita paste di kolom N. Maka total cadangan pangan akan otomatis terhitung, dan rasio cadangan pangan per kapita pun akan langsung terhitung karena sudah ada jumlah penduduk yang sesuai dengan
kita isi sebelumnya. Pada sheet 0.5 indikator keterjangkauan, isi kolom kesepakatan yang berwarna hijau sesuai dengan data yang disepakati akan digunakan. Pada latihan ini, kita copy kolom presentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah, lalu kita paste di kolom berwarna hijau, kemudian copy kolom CV harga beras medium, dan kita paste di kolom berwarna hijau juga nantinya. Klik kanan, copy, lalu di paste special values. Demikian juga untuk CV harga daging ayam ras. Kita copy, lalu kita paste spesial, klik kanan, paste special values. Untuk CV harga telur ayam ras juga demikian, kita copy, lalu kita paste special values. Berikutnya, CV harga minyak goreng kemasan, kita copy, dan kita paste di kolom berwarna hijau. Maka CV harga yang akan digunakan akan otomatis terhitung. Dan selanjutnya kita isi POU dari data latihan, kita copy prevalence of endorsement, kita copy, lalu kita paste special values di kolom berwarna hijau. Pada sheet 0.6 indikator pemanfaatan, isi kolom kesepakatan berwarna hijau sesuai dengan data yang disepakati akan digunakan. Pertama, kita copy kolom rata-rata lama sekolah perempuan usia 15 tahun ke atas, kemudian kita paste di kolom berwarna hijau. Demikian juga kita copy presentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, lalu kita paste di kolom berwarna hijau. Selanjutnya, untuk skor pola pangan harapan, kita copy, klik kanan copy, lalu kita paste, klik kanan, paste special values, kolom berwarna hijau, lalu kita selanjutnya mengisi presentase balita dengan tinggi badan di bawah standar. Kita copy, klik kanan, copy, lalu kita paste spesial di kolom berwarna hijau. Maka form 0 sudah selesai kita isikan. Kita save form 0, lalu selanjutnya kita akan membuka form 1. Buka file 1, form hitung NCPR FSVA Kabupaten 2025, sehingga muncul tampilan seperti berikut ini. Dan yang harus kita isi pada form ini adalah yang berwarna hijau, konversi padi ke beras sesuai dengan provinsi masing-masing. Karena dari data latihan kita adalah Kabupaten Gianyar,
maka kita akan mengisikan konversi GKG untuk Provinsi Bali, yaitu 0,6261. Kita isikan sampai ke kolom data paling bawah. Maka sudah selesai. Kita pastikan semua sudah terisi. Kita bisa lihat data produksi bersih jagung. Kita bisa lihat data produksi bersih ubi kayu. Kita bisa lihat data produksi ubi jalar, lalu produksi sagu, dan produksi pisang. Hingga kita juga bisa melihat NCPR. Selanjutnya kita save, lalu buka form 2. Kita buka form 2, yaitu form penentuan cut off dan analisis komposit baseline kabupaten kota. Form ini akan otomatis menghitung karena terdapat link dengan form-form sebelumnya. Pada form ini terdapat 4 sheet dari data FSVA 2024 dan bobot, cut off individu dan komposit, indeks dan cut off komposit, hingga di 24 yaitu prioritas individu. Selanjutnya kita save, lalu buka form berikutnya. Form 3 kita buka, dan di sini ada 5 sheet, yaitu cut off komposit individu yang berisikan sama dengan seperti form 2. Lalu ada di data dan hasil FSVA 2024. Ini berisi data mentah. Dan di sheet 3.3 adalah ringkasan hasil. Untuk memunculkan hasil perhitungan, maka kita perlu klik data, kemudian pilih submenu refresh all, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Ini kita pilih 1 sampai 6. Yang strip jangan di checklist ataupun dicentang. Itu juga dengan persentase kecamatan di masing-masing prioritas komposit dan jumlah kecamatan per masing-masing komposit di masing-masing kabupaten. Kita pilih 1 sampai 6. Kita juga bisa melihat untuk yang rawan, maka kita centang 1, 2, 3 saja.
Kemudian di bagian 4, rata-rata skor individu, indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan, indeks pemanfaatan, dan indeks komposit. Kita pilih 1 sampai 6 juga. Dan kita lakukan hal yang sama pada bagian 5, rata-rata indikator individu. Sheet 34, bobot prioritas berisi perhitungan bobot untuk masing-masing indikator. Pada sheet 3.5, untuk menentukan faktor yang berpengaruh secara umum dapat dicentang 1 sampai 6. Itu oke. Sedangkan untuk menentukan faktor yang berpengaruh di daerah rentan rawan pangan, maka dipilih daerah prioritas 1 sampai 3. Untuk mempermudah urutan pada kategori faktor berpengaruh, maka bisa dilakukan sortasi nilai bobot rasio menggunakan sort largest to smallest. Itu dengan pilih largest to smallest. Maka bisa terlihat mana saja faktor yang paling mempengaruhi daerah rentan rawan pangan tersebut. Setelah lakukan pengecekan, berikutnya kita save. Lanjut ke step berikutnya, yaitu template. Hasil yang akan di-copy bisa diambil dari form 2.4 prioritas individu atau form 3.4 bobot prioritas. Kita isikan sesuai dengan template peta FSVA kabupaten kota. Pada latihan kali ini, kita akan mengambil datanya dari form 3.4 bobot prioritas. Kita copy nomor sampai dengan nama desa kelurahan. Kita pilih dari paling atas, lalu kita scroll sampai data paling bawah. Kita pastikan terpilih semua ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita klik kanan copy, lalu kita paste special values di template, pastikan dari bagian atas juga, lalu klik OK. Dan kemudian untuk prioritas MCPR sampai prioritas komposit, kita pilih kembali, kita pastikan mengcopy dari bagian atas, pilih sampai bagian prioritas komposit, lalu scroll sampai bagian bawah sampai semua datanya terpilih, lalu kita klik kanan copy. Berikutnya kita paste special values di form template ini. Setelah itu kita bisa mengecek kembali bahwa pengisian template sudah selesai, lalu kita save. Dan berikutnya adalah kita bisa melanjutkan ke tahap pembuatan peta sesuai dengan data dari file template hasil update FSVA kabupaten tersebut. Demikian tutorial analisis data IKP penyusunan FSVA Kabupaten Kota metode baru. Semoga berguna bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih.